Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang Pak Lutfi. Siang, siang. Suaraku jelas ya? Pak. Ya, Jelas Pak. ya Oh. udah. Oke. Bagaimana Pak Lutfi kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Mbak Rara Alhamdulillah. gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Ini temannya Puasanya berarti gimana dua. Pak? Apa? Puasanya lancar nggak hari ini? Lancar. Ya, ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Rara dan teman saya Arum dan Anissa. Kami mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta jurusan Manajemen Internasional. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas perkenannya Pak Lutfi menjadi narasumber kami. Silakan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Nama Lutfi Setiawibowo. Oh iya, kemarin minta kurikulum vitae nggak tak kirim ya? Belum saya kirim kurikulum vitae-nya ya, nggak apa-apa lah ya. Jadi saya ini lahir Agustus 88, menempuh pendidikan di SD-nya, SD, SMP, SMA-nya Pekalongan, kuliahnya di IPB jurusan peternakan, lulus tahun 2011. 2011 itu habis itu kerja di perusahaan vaksin impor, kemudian di 2011 sampai 2012 itu saya kerja di supervisor di pemotongan ayam. Setelah itu saya kerja di PT Medion Artika Bakti dari 2012 sampai 2016, kira-kira 4 tahun ya berarti. Di PT Medion Artika Bakti itu perusahaan obat dan vaksin untuk hewan. Terus di 2016 saya masuk Mustika, jabatan pertama itu staf produksi membawahi unit Pekalongan dan sekitarnya, kemudian kepala unit Batang, kemudian dipindah lagi ke staf lagi, kemudian ke wakil direktur. Nah, sekarang saya diserahi jabatan direktur di Kediri. Paling itu Mbak Rara perkenalan singkatnya. Oke. Bapak bisa menjelaskan secara singkat tentang profil perusahaan Mustika Jaya Lestari? Oke. Jadi Mustika itu bergerak di bidang jual beli produk perunggasan, dalam hal ini ayam hidup ya. Jadi kita ini menyediakan DOC, obat dan ayam untuk peternak. Peternak itu menyediakan kandang dan manajemennya, habis itu kita setor. Nah, yang kemudian nanti kita panen dengan bagi hasil. Itu perusahaan intinya. Nah, PT Mustika sendiri ada 13 anak perusahaan. 13 anak perusahaan itu kalau yang di Pekalongan itu namanya PT Aneka Intan Lestari. Dulu saya di situ, nah sekarang saya di Kediri itu namanya PT Laju Satwa Wisesa. Jadi ada 13 anak perusahaan di satu holdingnya Mustika. Itu yang perusahaan peternakannya. Kemudian ada perusahaan pemotongan ayam, itu RPA. RPA itu namanya rumah potong ayam ya. Itu ada 2 pembangunan, 1 udah jalan, yaitu Mustika Mitra Mandiri. Itu tempatnya di Boyolali kalau nggak salah. Kemudian juga ada bisnis pariwisatanya. Kalau kamu di Semarang itu mungkin tahu namanya Dusun Semilir. Nah itu ya salah satu, itu Dusun Semilir itu ya Mustika juga. Cuma itu di bidang pariwisatanya. Ya itu ya. Sejarahnya Mustika. Itu Mbak Rara. Berarti PT Mustika itu bukan hanya tentang peternakan aja ya Pak? Ada pariwisatanya juga. Saya baru tahu. Ya,
Di mana ya? Di Semarang ya? Iya, di Ya. Sumseng Hilir. Ya. Terus untuk sektor pariwisata dan peternakannya itu target marketnya siapa saja ya, Pak? Kalau Kalau boleh saya tahu. kalau saya kan fokus ngurus yang di peternakan nih. Kalau yang pariwisata itu nanti beda lagi ya. Master pariwisata, pemotongan ayam, terus mungkin kafe di Semarang open air itu beda yang ngurus. Kamu nanti tanyanya yang di peternakan aja ya, targetnya ya. Berarti target pemasarannya PT Laju Satwa Wisesa ini kalau di Kediri ya target pemasarannya ya kita itu jualan ke, kalau orang ngomong tengkulak ya. Tengkulak itu dalam arti orang pertama yang kemudian dia mendistribusikan ayam tersebut, ada yang ke pasar, ada yang ke supermarket, ada yang ke RPA gitu. Jadi kita target pasarnya lokal aja. Jadi kalau umpamanya saya di Kediri, pasarnya di mana? Berarti pasarnya saya itu sampai Mojokerto, Surabaya, Pasuruan, ya di sekitar situlah. Nah nanti mereka buangnya kemana? Ya nanti RPA-nya tergantung masing-masing market RPA ya. RPA itu ada yang buangnya di dalam pulau, ada yang di luar pulau. Ada yang nantinya jadikan nugget, ada yang jadikan ayam fresh. Nah itu nanti beda lagi nanti ya. Ya, tapi saya fokusnya ke ayam hidupnya, Mbak. Jadi jualnya itu ayam hidupnya. Itu paling. Oke, baik, udah sangat jelas sekali penjelasannya. Terus lalu pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Arum. Ya, makasih. Jadi selama Bapak menjabat, bagaimana cara Bapak membangun kepercayaan konsumen? Lalu kalau boleh tahu, tolong dijelaskan langkah dan strategi yang Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Menjaga kepercayaan. Kalau Mustika itu kan brand image di peternakannya kan udah tinggi ya. Udah tinggi dalam arti udah ada sejak tahun 2011 atau 2009 ya, aku lupa ya. Itu pertama di Salatiga. Nah, dari tahun yang dari 2009 sampai sekarang itu yang kita jaga ya yang tentu komitmen pembayaran. Ada komitmen pembayaran, ada komitmen kejujuran dan segala macam itulah. Nah, posisi hal tersebut itu yang kan brand image itu kan dibangun nggak dalam waktu singkat ya. Dalam waktu yang sangat lama kamu nah itu brand image itu akan terbentuk dengan sendirinya. Dan selama ini ya itu yang kita bangun. Jadi kalau di contoh gini, di motonya Mustika itu ada 4. Jadi integritas, unggul, teamwork, dan profesional. Nah, 4 ini yang selalu kita usung agar menjadikan brand image itu kita terjaga dengan baik. Nah, macamnya apa sih konkretnya? Ya banyak ya. Kita adakan seminar, kita adakan pelatihan, kita adakan kunjungan rutin. Itu kan salah satunya untuk menjaga hal tersebut. Paling itu, Pak. Berarti kuncinya konsisten terhadap komitmen itu ya, Pak? Ya, Terhadap kalau motonya kamu itu punya, ya? dan harus seiring dengan visi misi perusahaan. Jadi visi misi perusahaan itu apa? Dituangkan di dalam komitmen kerjanya. Jadi sewaktu kita menjalankan itu ya dalam waktu yang lama dan tidak cacat, harusnya ya brand image-nya akan baik dengan sendirinya. Oh iya. Lalu setiap perusahaan pasti akan mengalami kenaikan dan penurunan penjualan. Bagaimana cara perusahaan Bapak dalam menangani hal tersebut? Ini kalau kita ngomongin penjualan di ayam hidup atau di komoditi
pertanian, peternakan, naik turun harga itu biasa. Itu hal yang sangat biasa. Beda dengan kita jualan produk jadi ya. Contoh kamu ada minyak goreng baru-baru ini mungkin naik tinggi ya. Sebelum-sebelumnya ya harganya segitu-segitu aja. Tapi naik ayam itu tiap hari bisa naik turun itu. Hari ini harga 19, besok bisa 18,5. Hari ini 18,5, besok bisa 20. Dan jadi harga itu ganti tiap hari. Bisa stuck, bisa turun, bisa naik. Nah, hal tersebut itu ya itu sudah jadi makanan sehari-harinya kita di dunia peternakan, kecuali kalau ada cash khusus. Cash khusus itu dalam arti kayak pandemi COVID dan segala macam ya. Itu berbeda lah, yang dilakukan juga banyak macamnya. Kita ada pengurangan produksi dan segala macam. Yang penting kan targetnya kan akan beda. Sewaktu kamu kena pandemi, berarti targetmu itu yang penting perusahaan ini jalan, hidup, bisa berlayar dulu, jangan sampai tutup kan gitu. Untuk bisa ngarungi ke pandemi COVID, setelah pandemi kamu bisa berlayar lagi. Itu targetnya berarti kan bertahan hidup. Orang ngomong itu struggling for survival. Jadi kita gimana cara bisa survival. Nah, kalau upamanya naik turun harga yang biasa tanpa pandemi, ya itu udah makanan sehari-hari orang kemitraan lah. Yang penting kapasitas produksi itu harus disesuaikan dengan permintaannya. Jadi contoh sekarang bulan Februari forecast konsumen itu sekian, ya kamu produksinya jangan banyak-banyak lah. Contoh waktu Idul Adha ya, orang kebanyakan makannya daging apa? Daging kambing, sapi lah. Orang permintaan ayam akan turun, lah ngapain aku produksi banyak-banyak? Ya contohnya seperti itu. Ya, baik. Berarti kalau bisa harus selalu stabil ya, Pak? Jangan sampai terlalu turun atau bagaimana ya, Pak? Ya, malah kalau dulu mungkin seperti itu. Posisi produksi itu harus stabil, tapi sekarang enggak juga. Sekarang ada COVID ini, produksi itu bisa naik tajam, bisa turun tajam. Turun tajam kenapa? Gimana? Nah, sewaktu kita udah produksi banyak, tiba-tiba menterinya bilang PPKM, apa nggak turun semua kan gitu. Jadi sekarang naik turun itu ya naik turun, sekarang manuver itu biasa. Kalau dulu mungkin sewaktu ekonomi itu baik-baik saja, kamu stabil itu bagus. Tapi sewaktu ekonomi tidak baik-baik saja, manuver itu hal yang penting. Asal manuvernya nggak salah. Di saat plus ya kamu produksinya banyak, di saat min kamu produksinya dikit, jangan kebalik. Sewaktu plus kamu produksinya dikit, waktu min produksinya banyak, itu ya akan loss banyak lah. Sekarang manuver biasa lah intinya gitu. Apakah ada rencana untuk memperluas pemasaran seperti ekspor sampai luar negeri? Enggak lah, belum. Kita fokus ke dalam negeri ya. Kita kan sekarang fokus ke Jawa. Paling nanti kemudian fokusnya keluar pulau antara Sumatera dan Kalimantan. Terus Jawa Timur, tapi belum ke luar negeri dulu. Karena kita pengen jadi fokus di Jateng dulu, karena Jateng itu kan pasarnya ayam. Konsumsi per kapita per tahunnya, contoh Jakarta itu daging itu bisa 20 sampai 25 kilo per kapita per tahun. Nah, Indonesia itu baru di angka 17 atau 16 kilo per kapita per tahun. Makanya kita milih Jawa dulu yang dibesarkan, karena posisi konsumsi daging ayam di Jawa itu besar. Kenapa nggak dimaksimalkan dulu? Baru setelah Jawa itu bisa maksimal, baru kita merambat ke luar pulau yang konsumsi kilo per kapita per tahunnya daging ayam itu lebih rendah daripada Jawa. Paling itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa. Ya, terima kasih Pak Lutfi. Jadi Bapak ini untuk PT Mustika sendiri itu lebih difokuskan kepada pemasaran di Jawa ya Pak, terutama. Lalu bagaimana sih Pak promosi dari Bapak dari PT Mustika ini kepada konsumen Pak untuk bisa bekerja sama? Oh ya,
Posisinya kalau kita kerjasama itu kan kita pakai sistem kontrak ya. Sistem kontrak itu artinya apa? Kita patok harga penjualan dan kita patok harga penjualan dan juga harga pokok produksi itu sudah kita patok di awal. Itu ada kontrak kerjasamanya. Contoh gini, harga ayam tak patok 19.000. Sewaktu harga ayam turun, ya aku beli tetap di 19.000. Sewaktu harga naik, aku tetap beli di 19.000. Itu namanya harga kontrak kerjasama. Nah, yang tadi promosinya seperti apa? Ya promosinya bisa berdasarkan kontrak yang bagus. Yang kedua, saprona yang bagus. Saprona itu kan kalau kamu melihara ayam itu butuhnya apa sih? Ada DOC, ada pakan, ada obat, dan ada konsultasi. Nah, 4 hal tersebut, konsultasi manajemen itu kita cari yang paling bagus. Nah, itu juga termasuk ke promosi juga. Nah, promosi yang ketiga itu banyak lagi lah. Kalau umpamanya ada bonus dan segala macam itu bisa jadi ada. Kalau di saya itu ada namanya bonus, bukan bonus ya, CNDOC lah. Jadi intinya kalau mencapai indeks performa sekian, maka peternaknya dapat sekian rupiah per ekor. Itu juga promosi juga. Jadi banyak macamnya. Ya, baik Pak Lutfi. Ya, ya. Dan misalkan Pak, kalau dari kerjasama antara peternak nih Pak, peternak itu tuh lagi ada kendala, misalnya ayamnya itu lagi sakit atau mati atau hasil panen yang tidak maksimal tuh apa sih Pak yang dilakukan oleh PT Mustika Jaya untuk mengatasi hal tersebut? Oke, jadi kalau peternak kurang oke ya. Jadi proses produksi itu kalau orang di pabrik bilang itu sama dengan kita mencapai kayak GMP ya, Good Manufacturing Processing, atau dalam arti kayak kamu pernah tahu nggak hazard analytical critical control point? Jadi tiap proses itu ada titik kritisnya. Contoh gini, kalau kamu nanak nasi lah contohnya lah, manual ya, titik kritisnya apa? Ya berarti waktunya jangan lama-lama sekali. Kalau waktunya lebih dari sekian menit, maka akan gosong. Jadi kita harus pantau waktu itu biar dia nanaknya bagus kan gitu. Itu namanya critical control point. Nah, di proses produksi juga kita sebelum melakukan in produksi ya kita cek dulu proses itu dengan benar itu seperti apa. Kandangnya sudah bersih dan segala macam. Terus sewaktu umur seminggu itu kita akan lakukan apa? Oh, kita akan cross check bobot, kita akan cross check kesehatan ayam, kita tambahin vitamin. Kalau sakit kita ada suntik, kita kerjasama dengan medion, kita seleksi, kita apa. Kalau minggu kedua masih seperti itu, seperti apa? Minggu ketiga, minggu keempat. Jadi tiap minggu itu kita jalankan proses itu biar apa? Biar zero defect atau nol kesalahan lah. Jadi kalau udah ada seperti itu ya kerugiannya itu bisa diminimalisir. Nah, kalaupun terus akan terjadi kerugian seperti apa? Kita masuk ke proses yang kedua. Proses pertama kan tadi kita menjaga agar tidak rugi dulu. Tapi karena makhluk hidup kan kita nggak tahu ya, faktor errornya kan tinggi. Kalau umpamanya terus kedua itu terus ternyata ayamnya tetap sakit, ya udah kita berarti masuk ke penjagaan kedua, kita panen secepatnya biar posisi tidak bengkak. Karena kalau ayam sakit kamu kasih makan ya nggak tumbuh. Jadi ada dua. Nah kalau umpamanya nanti yang ketiga kita sudah jaga terus masih sakit, sudah dipanen cepat kita masih rugi, yang ketiga seperti apa? Ya kita evaluasi lagi seperti apa nanti tindakan selanjutnya. Seharusnya dengan hal yang tersebut itu kerugian itu bisa diminimalisir. Makanya dari bulan mungkin Desember, Januari, Februari, Maret, April ini ya kita itu peternak yang rugi atau yang sakit itu
hampir bisa diminimalisir, bahkan sampai 0 gitu loh. Tiap bulan 0, ada pun 1 itu ya human error. Ya itulah yang penting kamu tiap proses itu ada critical control point-nya. Begitu ya, Pak, ya. Jadi setiap kalau lagi panen itu ada jangka waktunya tersendiri ya, Pak. Misalkan dalam 1 bulan itu harus dipanen, dan kalau misalkan hasilnya kurang memuaskan itu juga harus tetap dipanen secepatnya ya, Pak? Ya, karena range bobot untuk panen kan banyak ya. Contoh gini, kamu makan ayam di Padang, ada ayam kecil nih, pahanya kecil. Itu kan range bobot ayam 1 kilo 1,3. Nah, sewaktu kamu ke KFC, pesen dada yang gede, nah itu range bobotnya beda lagi, itu 1518 itu. Nah, sewaktu kamu ke mana lagi ada ayam gede banget nih pupunya, itu range bobotnya beda lagi, 2 kilo up. Jadi range bobotnya itu ada pasarnya tersendiri. Sewaktu ayamnya itu nggak bisa nyampe ke 1,5, ya udah kita cut loss di 1,2 kilo. Kan bobotnya kan berdasarkan kilo ya. Nah, tapi kalau upamanya udah oke ya kita panen 2 kilo up. Jadi itu dicapai di umur 33 sampai 35 hari lah, 2,2 kilo per ekornya itu. Dan itu pasarnya ada sendiri. Oh iya, Pak. Jadi di setiap bobot tuh ada pasarnya sendiri ya, Pak? Ya. Iya. Tapi yang paling menguntungkan ya tetap yang di bobot gede. Iya. Yang di bobot gede itu biasanya dijual kemana ya, Pak? Oh, ada. Lokalan juga ada. Kan kita jual lokal ya, bakul. Lawan transaksi kita itu kan selain vendor yang tadi obat, pakan, DOC itu kan ada juga bakul ayam. Nah, bakul ayam itu ya dia memasarkan ke pasar-pasar itu. Ya itulah pasar becek, ada yang ke supermarket mungkin, ada yang kemana, itu bakulnya yang kerja lah. Kita kan nggak sampai sana. Prosesnya saya itu cuma dari ayam kecil, pelihara, nanti 2 kilo kita panen, dijual di ayam hidup, dan nanti processing mau diproses seperti apa itu nanti tergantung bakulnya. Kecuali RPA loh ya. Kalau RPA baru nanti kamu mau kemana nih? Pasarnya mau ke nugget, ini mau dijadikan sosis, mau dijadikan boneless dada, boneless paha, mau dijadikan karkas, itu kan banyak. Iya. Ya. Sangat jelas sekali Pak Lutfi. Terima kasih ya Pak, karena waktu Zoom meeting ini ada limitnya. Kami mau mengucapkan terima kasih dulu penutupan kepada Pak Lutfi. Oke, Clara mungkin siap. ada yang mau disampaikan untuk penutupnya ke Pak Lutfi? Karena waktu Zoom-nya juga hampir habis, mungkin cukup saja. Gampang nanti Pak Lutfi ya, semoga berguna lewat ya. pesan chat. Ya. Semangat lah. Terima kasih Pak Lutfi. Ya wis. Semangat. Ya. Iya, semangat juga untuk kerjanya buat Pak Lutfi. Terima kasih Pak.